Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan nikmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan kajian pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Qawaid Al-Arba', ya 4 kaidah di dalam pembahasan masalah tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan kita sudah sampai ke pembahasan tentang yaitu kunci kebahagiaan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang pertama adalah bersyukur apabila diberikan nikmat. Yang kedua, bersabar apabila diberikan ujian. Dan yang ketiga adalah apabila melakukan dosa, yaitu berbanyak istighfar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala mengatakan, fal wajib 'alal 'abdi an yujahida nafsahu mujahadatan tammah 'ala an yakuna 'indal bala' minas sabirina wa indan ni'am minas syakirina walil mun'im subhanahu wa ta'ala wa 'inda wuqu'ihi fi dhunubi minal mustaghfirina kana kadzalika jama'a li nafsihi al khair kullah. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala mengatakan, wajib bagi seorang hamba untuk terus bersungguh-sungguh dan berusaha berjuang untuk menjadi orang-orang yang kuat tatkala diberikan ujian. Dan ketahuilah, dunia ini adalah butuh ujian dan cobaan. Allah ciptakan dunia ini bukan untuk orang-orang yang lemah, bukan untuk orang-orang yang mengeluh, ya, apalagi orang-orang yang selalu menyalahkan dirinya. Ya, tapi Allah ciptakan dunia ini bagi orang-orang yang kuat. Maka jadilah orang-orang yang kuat, kata Syekh Abdul Razak. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang mukmin yang kuat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu minal mu'min ad-dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah. Ya. Jadilah seorang yang benar-benar kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila diuji. Ya. Dan jadilah orang-orang yang apabila dikasih nikmat selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkat kesyukuran seseorang, ya, yaitu dengan apa? Dengan hati, dengan lisan dan dengan anggota badan. Ya. Apabila seseorang ingin menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka 3 syarat menjadi orang bersyukur ini harus diaplikasikan, harus diusahakan, ya, dan harus dipraktikkan, ya. Dan jadilah orang-orang yang selalu ketika jatuh melakukan kemaksiatan dan dosa selalu menjadi orang-orang yang selalu mustaghfirin, orang-orang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yafrahu bi taubati 'abdik, ya abdi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai dengan taubatnya seorang hamba. Ya, maka ketika seseorang melakukan dosa dan maksiat, maka perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa saja menuntut kita untuk istighfar, maka apalagi dengan keadaan yang kita lakukan setiap saat. Ya. Jangankan melakukan dosa, di saat kita melaksanakan ibadah pun perbanyak istighfar. Di saat kita duduk disuruh istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci istighfar memberikan kebahagiaan. Ya, apa yang kita inginkan maka kunci adalah istighfar. Bagi Anda yang dirundung harta dan jabatan, maka perbanyak istighfar. Bagi Anda yang dirundung dengan dunia, maka mintalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda yang ingin minta rezeki, ya, atau meminta anak, maka perbanyaklah istighfar. Ketika itu ada seseorang bertanya kepada Hasan Al-Basri, ya, wahai Hasan Al-Basri, ya, bagaimana amalan apa yang harus saya lakukan, ya, karena saya tidak memiliki uang, ya. Maka
Hasan Al-Basri mewasiatkan dia untuk apa? Perbanyak istighfar. Kemudian bertanya lagi, wahai Hasan Al-Basri, apa yang harus saya lakukan? Saya enggak punya anak. Maka Hasan Al-Basri mengatakan perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertanya, wahai Hasan Al-Basri, kenapa setiap ada orang yang meminta kepadamu wajangan dan nasihat, engkau selalu mengatakan perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Hasan Al-Basri mengatakan, ya, tidakkah ya engkau mengingat firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ya, tidak aku mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan harta, Allah berikan anak, dan Allah berikan ya tumbuh-tumbuhan, Allah hidupkan semuanya, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan taman-taman yang indah. Kuncinya adalah perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, ya, ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asabahu sarra syakara fakana khairun lah, wa in asabahu dharra sabara fakana khairun lah, wa la yakunu dzalika illa lil mu'min. Dengarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aneh perkara seorang mukmin apabila sesungguhnya perkaranya semuanya baik. Ya, maka beruntunglah kita menjadi orang-orang beriman. Karena Rasulullah mengatakan kehidupan seorang mukmin semuanya baik, tidak ada kekurangan sedikit pun, tidak ada celaan. Ya. Kenapa? Apabila seorang mukmin in asabat kusarra syakara fakana khairun lah. Apabila seorang mukmin itu ya mau menjadi hidupnya bahagia, ya, maka ketika dia diberikan kenikmatan maka dia apa? Bersyukur, maka itu baik baginya. Allah berikan pahala. La in syakartum la azidannakum. Ya. Apabila kamu bersyukur kepadaku maka aku akan tambahkan nikmat kau sekalian. Ya, kenikmatan yang luar biasa. Dikasih nikmat, bersyukur, dikasih pahala. Allah tambahkan nikmat. Wa in asabahu dharra sabara fakana khairul lah. Dan apabila ditimpa kesabaran maka apa? Allah pun apa? Itu baik baginya. Ya. Tidaklah kita mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha idza ahabbal qaum ibtala. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai sebuah kaum, Allah akan apa? Uji dia. Ujian itu dikasih pahala. Ya, bahkan setiap ya ujian malapetaka, rasa gelisah, rasa gundah gulana, rasa ketakutan, bahkan duri yang masuk di kaki seorang mukmin, itu kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala menghapus dosanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan apa? Mengangkat derajatnya. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala yazalu al-'abdu bil khair ma dama ya'lamu anna lahu rabban yaghfiru wa yatazawaz wa yasbah subhanahu wa ta'ala wa ma bani adam fa dha'ifun wa kathirul khata' wa zalal wa dawa'il khata' al-kathira al-jiddan. Laisa al-'ajab mimman halak kaifa halak walakin al-'ajab mimman naja kaifa naja. Ya, beliau mengatakan di sini, ya, seharusnya seorang hamba ya harus menjadi orang-orang yang selalu terus-menerus dalam kebaikan. Ya, dan dia harus mengetahui bahwasanya setiap dia melakukan dosa dan maksiat, ketahuilah sesungguhnya dia memiliki Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, maka seorang mukmin harus mengetahui hakikat dirinya. Ya, bahwasanya manusia itu adalah diciptakan lemah dan dia tidak mampu melakukan apapun kecuali apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang penyair mengatakan, laisal ajab mimman halak kaifa halak. Ya, tidak aneh ya bagi orang-orang yang binasa. Ya, dan bagaimanapun dia binasa, kenapa? Karena caranya yang binasa. Ya, dia binasa kenapa? Karena caranya yang salah, sehingga apa? Dia pun binasa. Itu hal yang tak perlu diherankan. Tapi yang aneh adalah mimman naja kaifa naja. Ya. Orang selamat, terus bagaimana cara dia selamat? Yang aneh itu kalau orang celaka ya wajar dia celaka. Kenapa? Karena dia salah jalan. Tapi yang aneh adalah ketika orang-orang menginginkan kebahagiaan, tapi apa? Dia tidak mau melakukan kebahagiaan itu. Dia tidak mau melakukan apa? Cara. Ya.
harus dipertanyakan. Ya, dia ingin bahagia tapi apa? Tidak menempuh kebahagiaan itu. Ya, makanya seorang penyair mengatakan, tarjun najahata wa lam tasluk masalikaha. Ya, inna safinata la tajri 'alal yabas. Ya, betapa banyak orang-orang menginginkan kebahagiaan, ya, tapi tidak menempuh jalan kebahagiaan itu, maka itu merupakan hal yang aneh. Karena apa? Karena bagaimana mungkin ya perahu akan bisa berlayar di tempat daratan yang kering. Ya. Al-umur allati tajurul insan ilal khata' katsira jiddan. Ya, maka perlu harus diyakini ya, ketika kita sudah istighfar, ini menunjukkan kenapa? Karena kita itu enggak tahu kapan kita ini melakukan dosa dan kemaksiatan. Siapa yang bisa mengontrol kita? Siapa yang bisa menjaga kita? Siapa yang bisa menegur kita 24 jam? Tidak ada. Kita ini bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lakinna la yazalul 'abdu bi khairin madama ya'lam anna lahu rabban yaghfir. Lihada la yazalul 'abdu yujahidu nafsahu 'ala al-'abdi 'ani adh-dhunubi wa 'adam al-wuqu'i fiha. Wa idza qalabat nafsahu wa waqa'a fi zillatin wa waqa'a fi khata'in badir ila istighfar. Maka ketahuilah wahai saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang mukmin yang bijak adalah seorang mukmin yang mengakui dirinya banyak kekurangan dan kesalahan. Kesempurnaan seorang mukmin itu bukan karena tidak ada kekurangan, bukan. Justru karena ada kekurangan, ya, seseorang mungkin akan sempurna. Maka begitu juga tatkala dia melakukan dosa, ya, dia melakukan dosa bukan berarti apa? Dia salah, tidak. Ya, tapi justru dengan ia melakukan dosa dia mendapatkan apa? Kebaikan. Maka disuruh apa? Untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa min 'azim hubbullah 'azza wa jalla wa 'ala al-istighfar wal mustaghfirina qala 'azza wa jalla fil hadis qudsi. Bahkan ya, seseorang yang melakukan dosa itu Allah lebih cintai ya ketika dia istighfar daripada orang-orang yang rajin sholat, rajin ibadah, tidak pernah melakukan kesalahan. Allah lebih mencintai orang-orang yang sering istighfar. Ya, dalam hadis qudsi ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum." Kalau kalian tidak melakukan dosa, kata Allah, maka Allah akan binasakan kalian. Ya. Kenapa? Wala jaa biqaumin yudhnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum. Dan Allah akan datangkan sebuah kaum yang melakukan dosa, kemudian dia minta ampun kepada Allah dan Allah pun apa? Mengampuninya. Luar biasa. Ya, sekali lagi Allah mengatakan, "Lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum." Ya. Wala jaa biqaumin yudhnibuna wa fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum. Ya, Allah akan datangkan orang-orang yang melakukan dosa, kemudian dia bertaubat dan Allah pun apa? Mengampuni dosa mereka. Ya, jadi sekali lagi, ya, jatuhnya seorang mukmin melakukan dosa, ya, itu bukan sesuatu yang aib. Yang aib itu adalah ketika dia melakukan dosa dia tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada ya, rubbama kanat ba'du dzunubi 'ala al-insani khairul lah. Ya, bisa jadi ketika dia melakukan dosa itu baik bagi seorang mukmin. Li'annaha tuftahu alaihi babu nadam 'azimun wa babu istighfar katsir. Karena di dalamnya kalau dia melakukan dosa dan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala apa? Membukakan baginya apa? Pintu taubat, pintu ampunan. Ya. Wa rubbama duna hadza dzam yakilul istighfar. Ya, dan juga kalau dia sedikit dia melakukan dosa, bisa jadi dia akan apa? Sedikit apa? Minta ampun. Jadi dosa itu ada manfaatnya. Lakinnahu yaqa'u fi dhanbin wa zillatin thumma yaqa'u fi qalbihi haya'un 'azimun min Allah azza wa jalla wa muraqabatullahi wa alamun wa nadamun 'ala ma waqa'a fihi min dhanbin wa khati'atin fayakthuru 'ala lisanihi al-istighfar katsiran 'ala lisanihi kathiratun
rubbama la taqthur ala lisanihi laula annahu ma waqa'a min adh-dhanbi alladhi ubtila bihi wa lihadha la yazur 'abdu bi khairin ma dama annahu idza dhamma istaghfara. Ya. Dan seorang mukmin, ya, ketika dia melakukan dosa dan dia dan di dalamnya akan apa? Akan tumbuh rasa apa? Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah kenapa adanya dosa. Yang pertama faedahnya apa? Bisa jadi dengan dosa itu akan apa? Dia akan memperbanyak istighfar. Semakin kecil dia melakukan dosa, semakin kecil dia apa? Melakukan dosa. Yang kedua, bisa jadi dengan dosa yang ia lakukan Allah apa? Makanya Allah bukakan pintu rahmat, pintu ampunan. Ya. Dan yang ketiga adalah apa? Akan ada di dalam hatinya rasa malu, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah faedah, ya, dosa disebutkan oleh apa? Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Dan yang keempat, di antara faedah kenapa ya adanya dosa dan disuruhkan untuk istighfar adalah akan ada rasa pengawasan diri, muraqabah, ya, selalu diawasi, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang berikutnya, ya, dengan seseorang melakukan dosa dan dia terjatuh dalam melakukan dosa, itu hikmahnya adalah akan ada muncul apa? Penyesalan, karena penyesalan itu syarat mutlak apa? Taubat. Ya, maka sekali lagi, ya, ketika seseorang melakukan dosa, ya, maka faedahnya akan apa? Menyesal dia. Ya. Kemudian beliau mengatakan, walihada la haddu da'wah qala wa ay yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adnaba astaghfara wa dhanbu la budda minhu dhanb fi ibni adam la budda an yaqa'a fi dhanb wa dhunubul insan katsiratun lakin yanbaghi an yakuna al-'abdu katsirul istighfar. Oleh karena itu, ya, dosa itu harus ada, dosa itu, ya, dan tidak mungkin tidak ada di dalam manusia, ya. Dan dengan banyaknya seorang melakukan dosa, maka dia akan apa? Disuruh untuk apa? Perbanyak istighfar. Ya, ini bukan berarti, ya, ketika melakukan dosa berarti enak dong melakukan dosa, Allah senang melakukan dosa. Bukan itu yang dilihat, ya, bukan itu yang jadi, ya, patokannya. Tapi jadi patokannya adalah apa? Istighfar, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar pun bukan dimain-mainkan. Ya, jadi jangan pernah, ya, ketika dijelaskan, ya, dosa itu adalah ada hikmahnya, bagus melakukan dosa, maka dia akan meremehkan dosa, kemudian dia tidak mau istighfar. Bukan, ya. Ketika Anda melakukan dosa itu dosa dan Anda akan dihukum. Ya, tapi ketika Anda melakukan dosa dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang jadi apa? Ya, jadi pelajaran, jadi hukumnya. Ya, jadi jangan pernah, ya, dari penjelasan ini kemudian salah paham. Ya, dong, ya, bagus dong kita disuruh untuk apa? Melakukan dosa dan akhirnya apa? Meremehkan dosa. Bukan. Ya, tapi apa? Yang jadi hikmahnya adalah, yaitu jangan pernah menyalahkan diri ketika melakukan dosa, tapi Allah perintahkan untuk istighfar. Ya. Wa qad kana sayyidu walad Adam aktsarun nas istighfaran wa laysa fi ibadillahi aktsar istighfaran min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghulunya manusia. Ya. Beliau tidak pernah melakukan dosa disuruh, tapi apa? Banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi kita yang banyak dosa, seharusnya apa? Banyak istighfar. Ya. Bahkan dalam hadis yang dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan aktsar min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul astaghfirullah wa atubu ilaih." Abu Hurairah radhiyallahu taala mengatakan, saya tidak pernah melihat seseorang, ya, yang paling banyak, ya, istighfarnya, minta ampunnya kepada selain apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengatakan apa? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Wa qad ra'a Abu Hurairah ubadus sahabah wa khiyarul ummah wa aktsarun nas istighfaran wa ma ra'a fi dzalikal jail aktsar min an-nabi sallallahu alaihi wasallam mulazamatan istighfar.
Lihatlah Abu Hurairah, manusia yang terbaik, sahabat Nabi SAW yang sangat mulia. Beliau tidak pernah melihat seorang pun di muka bumi ini yang paling banyak istighfarnya kecuali apa? Rasulullah SAW. Fakana alaihi salatu wassalam mulazaman lil istighfar fi hayatihi kulliha, hatta innahu khatama hayatahu kullahu bil istighfar. كما جاء في حديث المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها مات صلى الله عليه وسلم بين صدري ونحري وهو يقول اللهم اغفر لي والحقني بالرفيق الأعلى. كانت هذه من آخر كلماته التي فارق عليه الصلاة والسلام بها في الدنيا. Begitu juga Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bagaimana banyaknya istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya, Nabi SAW meninggal, ya, di dadaku, ya, sambil mengatakan Allahumma ghafirli di pangkuanku, sambil mengatakan Rasulullah SAW, Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni dosaku, walhaqni birrafiqil a'la, ya Allah pertemukan aku dengan engkau, ya. Dan itulah merupakan akhir kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Asyahid, ya, yang menjadi acuannya adalah annal abda tatahaqqaqu lahu sa'adatu idza istama'at fihi hadhihi al-khisal al-thalath al-'azimah ala wa hiya as-sabr wasyukr wal istighfar. Yang menjadi pelajaran kita hari ini pembahasannya adalah, kata beliau, bahwasanya seorang hamba akan terbentuk untuknya kebahagiaan, terwujud baginya kebahagiaan apabila berkumpul dari 3 jenis sifat ini yang sangat mulia, yaitu as-sabr, asyak, dan syukur dan istighfar. Ya, jadi sekali lagi, ya, 3 ini adalah kunci dari semua kebahagiaan, dan salah satu hilang dari 3 sifat ini maka seseorang tidak akan merasakan kebahagiaan. Wala'alla fi hadhihi ad-da'wah al-'azimah al-mubarakah التي دعا بها المصنف رحمه الله تعالى أن تكون فاتحة باب لك أن تعتني بهذه الأمور الثلاث التي هي عنوان السعادة. Ya, beliau mengatakan di sini bisa jadi, ya, inilah ciri khas dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menjelaskan bahwasanya dakwah itu harus dimulai dengan apa? Hal yang membahagiakan. Ya, hal yang membuat umat ini tenang, aman, nyaman. Ya, bukan menakuti umat, bukan menakuti manusia. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Ya, mudahkanlah, jangan kau persulit, berilah kabar gembira, jangan membuat manusia takut. Ya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati wa an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, berikanlah aku sifat yang selalu bersyukur kepadamu terhadap nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan keluargaku. Fahadhihi kama annaha da'watun fahiya luftatun min al-musannif rahimahullahu ta'ala ila al-inayah bihadhihi al-umur ats-tsalatsah. Dan ini merupakan hal yang beliau sampaikan untuk memulai dakwahnya dengan dengan pintu-pintu kebahagiaan. Fatakunu inayatuka biha min jihatain. Maka hendaklah yang dari perhatian kalian adalah ada 2 sisi. Yang pertama, an tad'u li nafsika bihadha ad-du'a an yassarallahu laka azza wa jalla hadhihi al-umur ats-tsalatsa allati hiya unwanu sa'adah. Bisa jadi ketika beliau menjelaskan pintu-pintu kebahagiaan, beliau ingin menjelaskan ada 2 poin yang harus dipahami. Yang pertama, ya, beliau berdoa untuk umat, ya, untuk kita semua agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Ya, 3 kebahagiaan itu: bersabar, bersyukur, dan istighfar. Dan bisa jadi, kata beliau, faedahnya adalah an tutba' ad-du'a bi fi'li sabab wa dzalika bi anna tujahid nafsaka 'ala an takuna minal ladzina idza ibtuliya sabara wa idza an'ama 'alaihim syakar wa idza adzlama istaghfar. Bisa jadi dengan engkau berdoa,
ya, maka ini merupakan sebab ketika beliau mendoakan engkau, maka itu bisa jadi sebab sehingga apa? Engkau mendapatkan apa? 3 kebahagiaan itu. Jadi luar biasa Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu ketika memulai sebuah kitab beliau dengan di dalamnya banyak hikmah. Ya, ketika beliau menjelaskan 3 ini menunjukkan apa? Agar Allah memudahkan engkau mendapatkan 3 itu. Ya. Yang kedua agar apa? Ini merupakan apa? Sebab, ya, sehingga apa? Kita berusaha untuk apa? Mencari kebahagiaan itu. Ya, itu ya pembukaan dari kitab Al-Qawaid Al-Arba', dan insyaallah barulah kita masuk ke poin yang pertama yang berkaitan tentang apa? Kaidah Al-Arba'. Wallahu taala alam. Kalau ada kurangan itu masih ya dari kebodohan kami, dan kalaupun kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.